belum cat rumah, memperbaiki mobil, mengganti gorden, macam-macam. Sehingga Ramadan dibuat bersih-bersih, dibuat memperbaharui. Ini perilaku seperti ini di Madura, Indonesia umumnya penyakit itu, penyakit. Sampean sudah tahu pengajian, jangan ikut-ikutan. Sebab begini Bu, kata Rasulullah, ketika Rasulullah turun dari mimbar, amin, amin, amin. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa yang engkau katakan tadi? Amin. Ada apa? Jibril mendoakan. Salah satu doa Jibril itu, ya Allah, orang yang tidak diterima puasanya mantir celaka. Kata Rasulullah, amin. Luar biasa itu. Kenapa? Sebab di bulan Ramadan ini apapun kita diampuni dosa. Diampuni. Jadi kalau tidak diampuni, mantir celaka. Kenapa? Sebab tidak memburu berkah, tidak memburu rahmat, dan tidak memburu itkum minan nar. Kalau kata Ibu Ketua tadi, detail dijauhkan dari api neraka, itkum minan nar. Saya tidak akan membahas tujuan Ramadan, tetapi yang jelas ibu-ibu, mohon nanti ada oleh ke rumah. Ramadan itu istimewanya, yang pertama monggo dicatat dalam hati, kalau tidak bawa catatan. Sebab kita ini sekarang diterangkan, nanti malam ditanya lupa. Ya, karena pulang itu yang diceritakan rumah yang ditempati, subuhannya, kakak, urusan perut semuanya. Ibu, kalau sholat jelas pahalanya, haji jelas, yang lain jelas. Tapi puasa, kata Rasulullah, kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam lahu, untuk dia yang mengerjakan. Illa saum, kecuali puasa. Kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi fi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Artinya apa? Nilai puasa ini jauh di atas rata-rata ibadah yang lain. Disebutkan dalam hadis yang artinya begini, amalan anak Adam ini dilipat gandakan mulai 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu as-saumuli, kata Allah dalam hadis kursinya begitu. Jadi puasa ini lebih dari 700 lipat. Dibayangkan. Jadi kalau puasa bisa terkalahkan dengan mikir gorden, mikir bajunya anak-anak, kenapa harus di bulan puasa? Ini masalahnya. Bahkan ibu-ibu mikirnya sampai kepada isi meja nanti. Meja yang 2 meter kali 1 meter itu di bulan biasa terlalu leh. Ketika malam Ramadan penuh, tak cukup dengan macam-macam kue, pameran. Orang yang datang tetap dikasih 1 gitu. Ambil 1, tidak boleh 2, karena sudah adatnya begitu. Jadi akhirnya pahala Ramadan tidak didapat. Ini yang menyedihkan. Dosa kita tidak diampuni. Padahal syahrun mubarak, syahrun istighfar. Ya, Ramadan itu. Monggo kita bahas sedikit-sedikit. Puasa, man soma Ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu. Barang siapa yang berpuasa, maka diampuni dosanya. Jelas ini. Barang siapa yang berpuasa diampuni, langsung dibebaskan oleh Allah. Apa kata Allah? Karena dia menahan syahwat untukku, menahan makan untukku, aku bebaskan dosanya.
Puasa seperti apa? Tentu beda. Yang kedua, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, berdiri untuk sholat tarawih, diampuni dosa-dosa. Luar biasa Ramadan ini. Pahala dilipat gandakan. Kata Rasulullah, mengerjakan wajib di bulan Ramadan pahalanya sama dengan 70 kali wajib di luar bulan Ramadan. Ini tergantung iman kita. Kalau iman kita kuat, tertarik sekali dan berjanji akan berupaya. Tapi kalau iman kita lemah, biasa-biasa saja, tidak tertarik. Lebih tertarik dengan 2 kilo bimoli, walaupun beli 2 liter. Sampai antri Bu ya. Bapak sampai tidak ikut sholat berjamaah karena antri. Alhamdulillah min dzalik. Udah di sini Bapak seperti itu. Nah, ada insyaallah. Tak ngurus Bapak itu malah enggak ada minyak alhamdulillah. Pesek. Kemudian sunat dikerjakan di bulan Ramadan, sunat salat sunat 2 rakaat di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan mengerjakan wajib di bulan Ramadan. Dibayangkan begitu lampunya Allah urusan pahala. Ya, luar biasa di bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan. Ya, coba Ibu sekarang saya akan sebutkan 10. Ada waktu seperempat jam lagi. 10 sunat-sunat yang luar biasa. Yang pertama sunat sahur. Ini pahalanya yang luar biasa. Kata Rasulullah, makan sahur adalah berkah. Bayangkan, hanya makan sahur berkah. Berkah itu, kalau uang itu berkah itu tidak jadi penyakit, awet dan macam-macam. Dalam rumah tangga barokah berkah itu tak tokaran, rezeki ngalir terus. Ini dengan sahur berkah puasa kita, tenaga ada, kemudian kesenangan muncul, pokoknya berkah semua ketika puasa kita dengan pakai. Karena biasanya umumnya ibu-ibu tidak mau sahur biasanya. Nggak tahu di sini. Itu tidak boleh. Mulai sekarang tidak boleh tidak sahur. Harus sahur. Walaupun ibu malasnya seperti apa, minum walaupun seteguk. Ya, syukur 1 gelas ditambah kurma minimal 1 atau 3 atau 5. Paling sunnahnya 7. Janji. Ini jangan ditinggalkan sahur itu. Jangan malah alhamdulillah engkau tak pernah sahur, tak pernah jegeng kok. Apa? Kalah sih jegeng. Terima kasih. Ini punya suami yang ngangetkan nasi, ngangetkan kuah itu senang saya. Saya bilang itu bini saya kudu. Maafun kasarin dia. Karena memang bodoh. Kenapa? Padahal melayani suami anak yang berpuasa itu pahala akan berlipat. Sudah sampean puasa masih melayani orang yang masih sahur. Habis sahur masih cuci. Setelah itu baru barek. Di sini enggak ya, jauh dulu ya. Kalau di sana nenek-nenek keluar pakai training yang sudah dipeot. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Dibayangkan tadarus ibu. Kalau ibu tidak pernah atau belum pernah hatamkan tahun ini. Kalau sudah biasa sekali, 2 kali coba. Sekali itu coba. Habis sholat duhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 1 juz setiap hari. 1 bulan tamat 30 juz. Itu pahalanya Masya Allah luar biasa. Ada. Saya pikir jam 7 ada.
Satu huruf 10. Coba 10, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 70. Kalau satu Quran itu 223.000 sekian, luar biasa. Jadi monggo kita tadarus, walaupun tidak hatam, yang penting tadarus. Yang ketiga, bersedekah. Jangan ditinggalkan bersedekah itu. Sedekah itu apalagi memberikan makan pada atau berbuka pada orang yang berpuasa. Pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Tidak dikurangi sedikit pun. Sudah saya bahas mungkin dulu atau beberapa tahun yang lalu, kalau masih ingat, satu gelas ini kalau dikasihkan ke orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan kita yang berpuasa. Jadi kalau kita ngasih ke masjid misalnya 10 dus 480 diminum oleh orang yang berpuasa, kita punya pahala 480 puasa. Kalau 10 dus, kalau 100 dus. Lihat dengan di Mekah itu, ada orang sampai ngambil orang paksa-paksa, ayo buka sama, karena tahu pahalanya. Kalau kita enggak, alena aja pasti didatangi, nyari nasi bu, beda seperti itu. Apa alasannya? Engkau miskin. Ya jelas miskin, udah pernah kaya dia, kan hatinya miskin. Pada zaman Rasulullah itu ada yang berbuka dengan air dan kurma satu, tidak ada lagi yang dimakan, masih bisa bersaudara. Di kita enggak. Kalau belum tumpuk uangnya Pak Kumis, tidak kaya. Na'udzubillah, ini tidak ada syukurnya. Ini hadisnya luar biasa. Man fatara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Mungkin ibu dicoba satu hari bungkus satu saja. Pas keluar nyari tukang becak, tukang miskin, kasihkan satu. Berarti kalau tiap hari satu bungkus, selama 30 hari 30 bungkus. Kita punya pahala puasa 30 orang yang berpuasa, ditambah kita berarti dapat 60. Kalau tiap hari ngasih 5 bungkus, kalikan aja 150 bungkus. 150 orang berpuasa. Ini coba nanti dihitung. Jangan aduh usaha uangnya sudah pas untuk beli bajunya anak-anak, bajunya. Jangan ditinggalkan amal-amal baik di bulan Ramadan ini. Ya, dulu mumpung kita masih hidup, memperbanyak doa, apalagi menjelang sahur. Ketika sahur kita doa terus, atau ketika puasa doa terus pada Allah, mulai pagi sampai sore. Karena salah satu terkabulnya doa itu adalah ketika orang berpuasa. Ingat-ingat ibu, dikurangi main dikurangi lihat, perbanyak perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak soda. Siap? Insya Allahnya orang Madura, orang Arab? Orang Arab, orang Madura? Kalau insya Allah orang Arab, pasti tak terlaksana pun dicolok. Insya Allah, tapi sudah hilang. Tapi insya Allah orang Islam yang asli, insya Allah akan berubah aja, dan insya Allah enak. Itu insya Allahnya katanya orang sini, orang Arab. Menyegerakan berbuka puasa, maksudnya ketika adzan selesai, ketika mau adzan, kita mendekati meja. Begitu dekat di meja, adzan berkumandang, baru kita baca doa. Jangan setengah jam sebelum buka sudah melingkar di meja. Begitu Allahu Akbar, yang adzan belum bar, colok penuh. Bukan begitu. Jadi ketika Allahu Akbar, Allahumma laka syukur wa bika amantu. Arahkan keluarga kita makan makanan yang manis, yang tidak dimasak oleh api. Rumah sekali di Makassar ini kayak di Mekah, murah, sekilo 30.000. Ya, es teh berapa bu? 5.000. Es doger 5.000. Itu satu kali makan habis. Kalau kurma 1 kilo 30.000 dimakan berhari.
dapat sunnahnya, dapat berkah. Tapi kalau es, insya Allah selesai puasanya bisa lambungnya kena. Bukan takut-takut ibu ya. Karena kata dokter, perut itu bagaikan kenal pot yang lagi panas, kosong seharian dikasih es. Gimana? Makanya sekarang banyak orang yang kena lambung. Iktikaf upayakan ya di masjid. Kalau tidak bisa ibu minimal di rumah. Malam-malam Lailatul Qadar itu jangan digunakan untuk buat roti. Gunakan untuk banyak-banyak istighfar, banyak di malam Lailatul Qadar. Karena di situ ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dicari itu. Jangan malah cari malah jangan cari macam-macam roti. Kemudian qiyamul Ramadan, tarawih, upayakan tarawih ke masjid berjamaah. Biar tumak nina dengar ada ceramahnya. Kalau di rumah kadang-kadang ngebut, kadang-kadang tidak taruh. Padahal itu luar biasa. Kalau punya uang yang ke-9 ini umroh. Bisa umroh bu? Sekarang saya tadi lihat di Mekah itu luar biasa bu ya. Sudah penuh ya sekarang, alhamdulillah. Di Jazirah itu, lihat di Jazirah itu, mudah-mudahan ada yang mampu bisa umroh. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan sama dengan haji. Monggo yang punya uang. Dan yang terakhir, menjauhkan dari perbuatan yang merusak puasa. Puasanya sah kalau kita berbuat dosa. Yang tidak dapat itu pahalanya. Ingat yang saya tiap hari bilang, jangan suka nge-share di HP, di grup. Walaupun benar cerita itu, takut berbuat dosa. Hati-hati ya. Kemarin pengajian itu berjanji saya tidak akan megang HP selama Ramadan. Dan megang HP kalau ada perlu anaknya yang megang, saya cuma bilang sama saja mau ya. Ingat, perbuatan yang mengandung dosa dikerjakan di bulan Ramadan, puasanya tetap sah, cuma pahalanya ada. Ini hati-hati. Makanya kata Rasulullah, rubba shaimin adzahu min siyamil wal adzub. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dengan puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar, tidak mendapatkan pahala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang terlindungi dari perbuatan maksiat kepada Allah, terutama di bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan puasa yang diterima, yang makbulan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad. Mudah-mudahan